Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Sapa, bertemu lagi bersama saya Winda dari salah satu mitra Yayasan Sapa, yaitu Pikma Wiralodra. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kondisi kekerasan seksual di Kabupaten Indramayu yang tentunya sudah dihadiri oleh narasumber yang sangat luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Lebih baik sebelum kita membahas hal tersebut, kita berkenalan dulu dengan narasumber yang luar biasa. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Winda. Assalamualaikum sahabat Sapa. Perkenalkan, saya Cici Sukarsi. Saya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Anak Kabupaten Indramayu. Oke, Ibu kira-kira kesibukan di belakangan ini lagi ngapain aja sih Bu? Beberapa hari ke belakang kami sedang dipadatkan dengan beberapa kegiatan, yaitu kemarin kita sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap pada rumah tangga atau KDRT yang diikuti oleh beberapa OPD, dan terakhir kami juga melakukan sosialisasi pencegahan bullying ke beberapa sekolah. Oke, teman-teman, tentunya kasus kekerasan seksual ini lagi marak-maraknya ya Ibu ya. Terkhusus juga di Kabupaten Indramayu mungkin salah satunya. Nah Ibu, sesuai data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, ini kira-kira sudah ada sekitar berapa kasus ya Bu kekerasan seksual? Di tahun 2023 sangat meningkat ya kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual. Sudah ada sekitar 48 kasus per September kemarin. Cukup banyak ya Ibu ya, masih di bulan September kita sudah mendapatkan 48 kasus yang terdata ya Ibu ya. Oke, mungkin dari banyaknya kasus tersebut pasti memiliki latar belakang atau faktor-faktor sehingga terjadi kasus kekerasan seksual itu sendiri. Nah Ibu, sesuai data juga mungkin apa sih Bu faktor utama atau penyebab utama dari banyaknya kekerasan seksual di Kabupaten Indramayu? Kasus kekerasan seksual salah satunya aja di Indramayu kan tingginya angka pegawai migran Indonesia ya, terutama pegawai migran yang ke luar negeri ya. Nah, Indramayu itu se-Jawa Barat, Indramayu kan ranking kedua ya, tertinggi, sehingga pengasuhan anak dilimpahkan ke orang tua pengganti. Orang tua pengganti tidak maksimal pada saat melakukan pengasuhan terhadap anaknya. Dan dari beberapa kasus yang terjadi di Indramayu kemarin, beberapa korban diantaranya itu anak-anak yang usia 7 sampai 12 tahun. Ternyata korbannya masih rentan di usia anak ya Ibu ya. Oke, tentunya Dinas Pengendalian Penduduk ini juga tidak tinggal diam ya Ibu ya. Dinas juga sudah mungkin melakukan upaya-upaya demi menangani kasus tersebut. Kalau boleh tahu, upaya apa aja sih Bu yang sudah dilakukan oleh Dinas sendiri gitu untuk menangani kasus kekerasan seksual? Baiklah, karena kasus kekerasan kan terjadinya biasa di lingkungan sekitar dan pelakunya orang terdekat ya. Jadi kami di lapangan sudah membentuk tim aktivis PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Kami melatih satu desa itu 2 aktivis untuk melakukan kegiatan sosialisasi di desanya masing-masing. Kemudian kami juga sosialisasi pencegahan kekerasan ke sekolah-sekolah serentak kemarin di bulan Agustus 1 Kabupaten Indramayu dari berbagai tim, dari tim dinas kita bekerjasama dengan dinas kesehatan. Itu berarti salah satu bentuk pendampingan juga ya Bu terhadap korban kasus kekerasan seksual. Oke. Selanjutnya itu mungkin dinas sendiri ini punya mekanisme dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual ini sendiri. Nah Ibu, mekanisme rujukan dari kasus kekerasan seksual itu sendiri di Kabupaten Indramayu terkhusus di Disduk P3A ini sendiri bagaimana? Kami punya hotline pengaduan ya, jadi mereka masyarakat yang dulunya tidak berani melapor sekarang barangkali malu ya, ada layan hotline, ada call center, nanti mereka bisa langsung ngisi formulir yang ada di call center ataupun bisa datang langsung ke kantor kami. Setelah itu kami telusur atau penjangkauan ke lapangan untuk cek and recheck apakah kebenaran tentang kasus tersebut. Setelah itu mereka misalnya mau ke atau ada yang langsung ke ranah hukum, bisa kita antar ke Polres. Nanti di Polres dia proses BAP. Setelah BAP biasanya Polres juga kadang-kadang koordinasi dengan kita untuk pendampingan pada saat BAP, kemudian juga kita dampingi pada saat visum ke rumah sakit. Setelah ada visum dikembalikan lagi ke Polres, nanti baru di Polres dimediasi apakah diselesaikan di Polres atau lanjut ke ranah hukum. Kalau misalnya mau lanjut ke ranah hukum, biasanya Polres melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri.
Oke, baik. Sangat panjang sekali ya Ibu ya mekanisme rujukan yang dilakukan oleh Disduk P3A itu sendiri. Nah, tentunya Disduk P3A ini sendiri juga berharap ya Bu, angka tinggi kekerasan seksual ini menurun. Tentunya mungkin Disduk P3A ini sudah melakukan upaya pencegahan di kekerasan seksual. Nah, kira-kira upaya pencegahan apa saja sih Bu yang sudah dilakukan? Terima kasih. Kita ada peraturan daerah ya tentang pencegahan trafficking ya, ada perdanya juga, terus ada juga keputusan bupati tentang pembentukan gugus tugas. Jadi kita untuk menurunkan angka kekerasan, kita gugus tugas bekerja sama-sama melakukan sosialisasi maupun upaya pencegahan ke lapangan. Oke, berarti itu juga salah satu upaya dari Pemda ini sendiri ya Ibu ya. Kemudian dalam implementasinya, ketika pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Disduk P3A melakukan upaya pencegahan, itu apakah sudah optimal atau belum ya Ibu? Kalau secara umum ya, kami sudah secara maksimal, tapi hasilnya juga ya belum optimal, belum maksimal karena saking banyaknya kasus dan sekarang masyarakat udah melek hukum ya, sehingga mereka udah berani melapor dan berani menjadi pelopor. Tapi Ibu Bupati kita juga sangat care, Ibu antusias sekali. Hayo kita turunkan angka kekerasan dan perempuan Indramayu itu harus berani jadi pelopor menuju Indramayu bermartabat. Oke teman-teman, sangat luar biasa sekali ya pembahasan terkait kondisi kekerasan seksual di Kabupaten Indramayu ini. Sebelum kita tutup, mungkin aku akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan pesan terhadap teman-teman sahabat Sapa. Baiklah sahabat Sapa, mulai saat ini jangan takut, harus berani jadi pelapor dan berani jadi pelopor untuk mencegah dan menurunkan angka kekerasan, terutama kekerasan seksual, agar masyarakat Indramayu menjadi masyarakat yang sehat baik fisik maupun psikis menuju Indramayu yang bermartabat. Oke, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Halo sahabat Sapa, mungkin itu saja yang dapat didiskusikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap ini bisa bermanfaat dan menjadi acuan yang luar biasa terkait kekerasan seksual. Saya Winda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.